Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah perancangan strategi sistem informasi. Untuk kali ini saya tetap akan membahas masalah TOGAF seperti halnya yang sudah kita bahas di minggu lalu. Kali ini saya akan sedikit ada study case mengenai bagaimana sistem kerja dari TOGAF. Saya ingin mereview sedikit dari proses-proses TOGAF. Proses TOGAF akan diawali dari proses perumusan landasan solusi IT, kemudian ada proses pengembangan arsitektur IT yang terdiri dari 5 buah proses. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita menganalisa gap, dan ada tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses kontrol terhadap pengembangan sebuah sistem informasi dengan menggunakan TOGAF. Ini adalah sebuah study case. Ada sebuah perusahaan jasa dekorasi PT ABC dengan bisnis proses intinya adalah merancang membangun sebuah panggung dari sebuah event, baik itu di hotel, mall, ataupun di gedung pertemuan. Proses yang dilakukan di dalam PT ABC itu, dia melakukan survei lokasi, perancangan desain, dan perakitan pemasangan panggung. Tetapi dia mempunyai permasalahan strategis perusahaan, yaitu bagaimana kita atau perusahaan itu menekan biaya, meningkatkan kecepatan perakitan dan pemasangan panggung. Ini adalah case utama. Seperti yang sudah saya bahas di awal tadi, kita diawali dari proses TOGAF, bagaimana kita merancang sebuah solusi IT. Solusi yang akan saya berikan adalah gambaran-gambaran secara umum, intinya adalah best practice di dalam bagaimana kita menerapkan sebuah TOGAF. Seperti ini adalah sebuah proses secara umum, dapat digambarkan bagaimana kita mengerti sebuah proses bisnis, di mana PT ABC itu memiliki 5 buah entitas: pemasok, manajer, teknisi, logistik, dan bagian keuangan. Demikian pula di sini digambarkan relasi-relasi atau pekerjaan-pekerjaan yang saling berhubungan antar entitas. Kemudian kita bisa menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di PT ABC itu tersebut. Permasalahan pertama adalah business solution, terdiri dari 5 buah permasalahan. Yang pertama adalah biaya administrasi tinggi, waktu tunggu lama, administrasi pengadaan tidak efisien, teknisi kurang teliti, serta kesulitan mencari pemasok yang bonafit. Kemudian business solution itu dicoba untuk dilakukan perbaikan dengan perbaikan yang sudah seperti terpapar pada kolom sasaran perbaikan. Dari permasalahan-permasalahan tadi juga terdapat bagaimana kita memberikan usulan terhadap solusi IT yang akan disampaikan. Kalau tadi ada 5 buah permasalahan, maka harus dapat dipecahkan dengan 5 buah permasalahan pula. Seperti bagaimana kita membuat aplikasi online, bagaimana kita melakukan pertukaran data,
kemudian otomatis sebuah proses. Kita juga menciptakan sebuah database termasuk fasilitas rating data-data atau informasi-informasi tentang fasilitas rating dari pemasok. Ini adalah awal dari proses bagaimana kita mengerti sebuah proses bisnis. Setelah kita mengetahui rangkaian proses bisnis, baru kita masuk dalam perancangan TOGAF. Yang pertama adalah arsitektur vision. Kita bisa gambarkan pula arsitektur vision. Di sini menggambarkan siklus dari IT yang akan kita bangun. Mulai dari pemasok, kemudian kita ada pemutahiran katalog dari pemasok, kemudian teknisi melakukan pemilihan, dilakukan pemesanan online, masuk ke dalam logistik sampai aturan pemesanan, entitasnya juga ada. Tapi ternyata di dalam arsitektur vision terdapat critical process, yaitu yang saya gambarkan dengan garis terputus-putus. Demikian juga dengan manajer, karena tadi di manajer juga ada permasalahan bagaimana memilih sebuah pemasok yang bonafit. Ini adalah critical process, karena permasalahan semuanya berawal dari bagaimana memilih sebuah pemasok. Setelah arsitektur vision kita susun, baru kita lihat bisnis arsitektur. Bisnis arsitektur kita coba dekomposisi struktur aktivitas dalam proses-proses bisnis. Kita bisa batasi ruang lingkupnya di dalam proses bisnis, termasuk bagaimana kita mencapai konsensus antara IT dengan bisnis. Artinya konsensus adalah keselarasan antara IT dan bisnis. Penggambarannya bisa berbagai macam, bisa kita menggunakan DFD, bisa kita menggunakan UML dan lain sebagainya. Ini tapi saya gambarkan contoh salah satu diagram yang digunakan di dalam UML, yaitu activity diagram. Prosesnya kita gambarkan seperti ini dengan menggunakan activity diagram. Setelah bisnis arsitektur kita bentuk, maka tahapan berikutnya adalah melakukan arsitektur terhadap sistem informasi. Ini menggambarkan sebuah relasi data yang menghasilkan sebuah informasi di dalamnya, sehingga kita bisa melakukan struktur atau melakukan komposisi terhadap modul-modul yang kita bentuk di dalam sebuah sistem informasi. Kalau saya gambarkan di dalam aplikasi solution atau arsitektur sistem informasi, teknologi informasi, yaitu bisa digambarkan seperti ini. Dari negosiasi kontrak, survei lokasi itu dilakukan bisa melalui graphic design tool, kemudian ada proses perancangan panggung, dilanjutkan pemesanan barang karena kita cari di kontraktor, pesan barang. Setelah pesan pasti ada penerimaan. Yang ini kritis tadi disebutkan, penerimaan barang, begitu barang diterima harus dilakukan pembayaran. Kemudian masuk ke manajemen keuangan. Ini yang kita gambarkan dalam siklus arsitektur teknologi informasi. Tahapan berikutnya yaitu teknologi arsitektur yang kita bangun. Kalau tadi sistem informasi arsitektur kita bangun seperti itu, baru kita buat tahapan berikutnya adalah teknologi arsitektur. Ini adalah merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk menunjang sistem informasi. Bagaimana kita melihat kebutuhan hardware, kebutuhan jaringan, ataupun komponen-komponen lain yang dapat menunjang sebuah sistem informasi.
Dalam aplikasi kurang lebih dihasilkan, lebih singkatnya kurang lebih akan jadi seperti ini. Pertama adalah sistem informasi dapat diakses melalui web client, bisa laptop, PDA, ataupun Android. Kemudian masuk ke dalam sebuah portal. Di dalam portal ada proses-proses mulai katalog manajemen, supply chain, human resource, finance, sehingga bisa dibaca oleh klien. Jadi kalau kita lihat teknologi ini bukan hanya sisi internal, tetapi klien atau sisi eksternal pun dapat dibaca. Kalau kita lihat teknologinya, kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Notebook klien itu anggap saja adalah faktor-faktor atau user eksternal. Sedangkan sisi yang di belakangnya adalah infrastruktur yang akan kita bangun di dalam proses sistem informasi. Setelah kita ajukan teknologi, baru bisa kita lihat kira-kira kesenjangan apa yang terjadi. Jadi kita bukan hanya membangun, tapi kita lihat implementasi plan development, atau dalam hal ini gap analysis adalah kemampuan apa saja yang dapat diadakan oleh perusahaan. Gap analysis itu ada proses DA, bisa digambarkan kurang lebih dengan menggunakan matriks seperti ini. Ada future, existing adalah kondisi saat ini, kemudian future itu adalah masa depan. Ternyata ada bagian-bagian yang harus dilakukan pengembangan sistem, replacement sistem informasi, atau bahkan juga ada yang ditambahkan seperti automate disposition, product catalog, itu penambahan. Tapi juga harus ada, ternyata ada proses yang bisa dihapus atau price table. Biasanya kalau dalam industri price itu tidak bisa dipublish keluar, makanya ini dihapus. Ini adalah hasil dari sistem informasi, dari bisnis, kemudian sistem informasi yang dirancang, teknologi yang dirancang, kita mendapatkan gap analysis kurang lebih seperti ini. Termasuk di dalamnya untuk infrastrukturnya, karena tadi kita akan berbasis web, juga kemungkinan ada yang mesti dirubah ataupun ditambah. Ini didapatkan dari mana? Gap analysis didapatkan dari kemampuan perusahaan dan kemampuan sisi sumber daya manusia ataupun sisi manajemen internal di perusahaan ABC. Ada yang kemungkinan ditambah, ada yang kemudian dirubah, ada yang kemudian dipertahankan, ada juga yang mungkin dihapus. Setelah kita mendapatkan kesemuanya dari gap analysis, baru kita bisa lakukan planning di dalamnya. Planning itu didapatkan dari mana kan? Pertama adalah kita lihat dulu di dalam tujuan dari pengadaan TOGAF. Pengadaan TOGAF seperti tadi saya sudah bahas bahwa perencanaan TOGAF itu berdasarkan adalah best practice. Best practice adalah hal yang terbaik dalam menjalankan sebuah bisnis proses. Kita tidak bisa bersikukuh, kita tidak bisa egois dengan satu buah sistem, tapi kita juga harus bisa bekerja sama dengan bisnis-bisnis yang lain. Ini kurang lebih yang akan dibahas di dalam yang didapatkan dari yang tadi sudah